Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu tabel yang memuat unsur-unsur yang disusun secara periodik atau berulang. Dalam sistem periodik unsur sangat banyak sejarah yang sudah melaluinya. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah sistem periodik unsur modern, di mana sistem periodik unsur modern ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Dia menyusunnya berdasarkan kenaikan nomor atom. Sistem periodik modern tersusun atas dua lajur, yaitu lajur vertikal yang disebut dengan golongan dan lajur horizontal atau mendatar yang disebut dengan periode yang disebut berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi unsur satu golongan itu memiliki kesamaan sifat. Jadi satu golongan berarti sifat, sementara satu periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dalam sistem periodik modern, kita akan mempelajari golongan dan periode. Golongan adalah lajur vertikal, menyatakan elektron valensi atau jumlah elektron paling terakhir dari suatu unsur. Biasanya dia ditulis dalam bentuk angka Romawi. Dalam sistem terbaru itu boleh ditulis dengan nomor 1 sampai nomor 16. Tetapi yang paling terkenal adalah ditulis dalam angka Romawi. Golongan terbagi dua, yaitu ada golongan utama yang lebih dikenal dengan golongan A dan golongan transisi yang dikenal dengan golongan B. Golongan transisi dibagi dua, yaitu golongan B biasa dan transisi dalam. Yang sekarang yang lebih banyak dipelajari pada SMA itulah cuma adalah golongan transisi. Kemudian kita masuk ke dalam golongan A dalam sistem periodik. Golongan A itu ada memiliki 8 golongan, 1A sampai 8A. Golongan 1A disebut juga dengan alkali, golongan 2A disebut alkali tanah, 3A disebut aluminium, 4A disebut karbon, 5A disebut nitrogen, 6A disebut kalkogen, dan golongan 7A disebut halogen. Terakhir disebut golongan gas mulia. Di sini terdapat unsur-unsurnya, silakan dihafalkan. Kemudian ada periode. Periode itu adalah lajur mendatar, di mana masing-masing periode memiliki jumlah unsur tersendiri dan namanya. Kita masuk hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam SPU. Dalam sistem periodik unsur, seperti yang sudah ada di atas, bahwa golongan A itu dia itu diakhiri S atau S dan P seperti tampak pada tabel. Jadi golongan A diakhiri oleh S dan atau S dan P. Bagaimana cara kita menentukan golongan suatu unsur tanpa menghafalnya? Yang pertama dihafal, yang kedua itu ada caranya, itu dengan menghubungkannya dengan konfigurasi elektron. Perhatikan contoh. Misalnya tentukan letak unsur berikut dalam sistem periodik unsur. Misalnya kita lihat, ambil contoh satu yang pertama, A 11Na. Pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dari 11Na. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Perhatikan yang paling terakhir, yaitu 3s1. Berarti yang terakhir di sini adalah S saja.
Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa golongan A diakhiri oleh S atau S dan P. Berarti Na adalah golongan A. Golongan berapa? Perhatikan pangkat S-nya. 1, berarti 1A. Kita lihat contoh soal yang lain. Yang B misalnya 17Cl. Kita buat golongan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Perhatikan unsur yang paling terakhir, 2 ya. Yang terakhir di sini adalah S dengan P, maka dia termasuk golongan A juga. Bagaimana cara menentukan golongannya? Tambahkan yang di pangkatnya. 2 ditambah 5, berarti golongan 7A. Kita lanjut. Misalnya unsurnya yang C, 33X misalnya. Kita tidak tahu apa itu 33X. Oke, caranya pertama kita tentukan dulu konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 3P3. 4P3 ya. 4P3. Sekarang kalau seperti ini, kumpulkan yang sejenis. Nggak mungkin D dengan P. Dia tadi S dan P atau S saja. Berarti di sini yang kita perhatikan adalah S dan P. Maka X itu adalah golongan A ya. Tambahkan 2 ditambah 3 berarti 5. Berarti golongan 5A. Sekarang kita perhatikan untuk golongan B atau golongan transisi. Untuk golongan transisi itu diakhiri S dan D, seperti yang tampak pada tabel. Bagaimana contoh kita menghitung atau menentukan letak dari golongan transisi? Misalnya kita ambil contoh 26 Fe. Maka kita buat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D6. Kita lihat yang paling terakhir. Yang paling terakhir di sini adalah 4S2 dan 3D6. Maka dia golongan B. Tambahkan 2 tambah 6 8. Maka kita perhatikan di sini, kalau penambahannya 8, maka dia termasuk golongan 8B. Berarti 8B. Itulah cara menentukan golongan. Sekarang kita masuk cara menentukan perioda. Perioda, cara menentukannya adalah perhatikan angka paling besar di akhir, di bawah. Jadi di sini angka paling besarnya adalah 3. Maka ini Na itu adalah perioda 3. Kita perhatikan X atau Cl, ini berarti angka terbesarnya 3. Berarti ini juga periode 3. Kalau ini angka terbesarnya 4, berarti periode 4. Kalau di sini Fe berarti termasuk angka paling besar. Berarti angka paling besar 4. Berarti di sini dia termasuk periode 4. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see you in the next video.